Nah, di sini kita analisa nih isu yang sama, siapa KOL-nya, apa yang dibahas, siapa yang melakukan kontra, itu kelihatan semua di sini. Lu ini pada kebenaran atau pada Pak Prabowo? Ada Anggi ini, ya udah kita ajak. G, pas kita ajak juga lu nggak perlu harus seperti apa ya, lu jadi Anggi aja udah, nggak punya pemikiran lain kecuali untuk balas dendam. Dia nabrak driver ojol, kemudian diselesaikan dengan uang. Nah pertanyaannya nih Bang, sebenarnya lu lagi ngapain sih? Yes. Emang ya kalau kata orang tuh semua ada waktunya. Jadi selama 1, 2, 3, mungkin 3 tahun gue berusaha meng-approach Bang Jo. Karena waktu itu gue wawancaranya terkait kasus David Ozora. Tuh yang dihajar habis-habisan sama Mario Dandi. Nah, small world banget. Akhirnya sekarang ini kita kerja sama bareng untuk membuat suatu pemberitaan lah. Mengimbangi pemberitaan di Republik ini. Dan gak jauh-jauh gue dikenalin sama Bang Jo. Ih, pas langsung. Bang, kali ini lu jadi narsum gue ya gitu. Kalau dulu kan banyak pertimbangannya, kita harus atur waktunya, terus kita harus tunggu moodnya. Kalau sekarang nggak bisa, mau nggak mau dia harus jadi narsum gue. Kita bongkar total, oh nggak salah. Is, jadi ini tuh tempat biasa kita pakai untuk bikin konten bukan kaleng-kaleng, podcastnya gue sama Bang Jo bareng-bareng. Sekalian kan gue udah di sini nih bareng sama Bang Jo sekalian. Bang, lu masuklah jadi narsum gue gitu. Biar gue dapat netizen dapat penontonnya Bang Jo itu. Bang. Halo. Aku salam hormat dulu gini. Wah. Lu masih ngerasa aneh ya? Aneh banget ini. Ya, direktur. Selamat datang. Selamat datang. Nih, langsung 80 tahun. Bagus ya? Bagus. Nih, gimana gitu? abang gue nih. Gue dari tadi deg-degan. Gue juga deg-degan, gue kayak gimana ya briefnya ya gitu. Jadi Bang Jo ini sekarang bukan ngebantuin nih, sebenarnya Bang Jo ini partner lah. Kita barengan buat Gue yang dibantu konten. sama Anggi sebenarnya. Sama-sama, aku apalagi Bang ini kalau kayak gini kayak gimana, nguliknya apa gitu. Jadi kita pengen lihat-lihat, lo ajak muter-muter boleh gak sih Bang? Boleh dong. Beberapa tempat aja deh. Kita tunjukin Bang, kalau tempat kita nih nggak kaleng-kaleng. Ladies first. Kita mau kemana dulu nih Bang? Mari kan di sini nih. Kemarin kita di sini yang wawancara 3 wamen ya. Iya. Tuh. Baru kali ini ada podcast ngundang 3 wamen. Iya, gila nggak tuh? Terus TV aja liatin susah buat dapet 1. tempat kerja gue. Jadi tempat kerja Bang Jo sama gue tuh beda. Gue biasanya sukanya di dalam ruangan. Nih, ruang rahasia ya. Kalau Bang Jo tuh lebih suka baca data. Nah, ini tempat kerja gue. Iya. Dibantu 2 operator yang sangat Dadah dong Mas. gundam Iya. sekali. Nih kita namanya social network analytic. Jadi kita melihat obrolan di platform X. Platform X itu kan yang paling cepat dia mengamplifikasi berita, sangat cepat sekali. Makanya kita perlu lihat monitor tiap saat di X. Misalnya di situ muncul nama-nama yang gede-gede itu kan influencernya tuh. Dari situ kita bisa tahu flow obrolannya itu Tentang apa aja ya? dari mana dulu nih yang pertama ya kan? Itu kan account tuh. Dari mana, baru setelah itu kita cek ini ngobrolin apa sih? Seberapa banyak sih yang ngobrolin? Terus ada berapa kutub sih? Itu kan ada macam-macam tuh. Ada yang terpusat di situ, ada yang nyebar di mana-mana. Nah di sini kita analisa nih isu yang sama, siapa KOL-nya, apa yang dibahas, siapa yang melakukan kontra,
Itu kelihatan semua di sini. Bahkan sampai buzzer-buzzernya juga bisa ketahuan sama lo. Ketahuan. Bahkan sampai buzzer-buzzer itu Bang Jo tuh bisa tahu ini buzzernya Bisa. siapa. Ya kan? Bisa tahu. Ketahuan. Gitu. Nah, ini kita lihat tiap saat ya. Nah, pertanyaannya nih Bang, sebenarnya lo lagi ngapain sih? Yes. Sebenarnya kenapa ini perlu? Apa yang sedang lo lakukan? Lo Kalau mengerjakan gua apa sih? itu sebenarnya kalau official pekerjaannya itu lebih ke ini ya, analis, data analis terkait isu-isu yang sedang berkembang. Kenapa lo lakukan itu? Gue demen banget kalau dia jawab. Jadi sebenarnya kita bikin mesin ini, Reportika namanya. Mesin ini kita buat untuk melihat sejauh mana sih obrolan di media sosial. Salah satunya di X. Ini sejauh mana, terus kemudian nanti kita akan bikin sebuah tabulasi di situ. Kemudian di situ kita akan membuat perencanaan, kontra narasi. Untuk siapa? Tentu saja untuk nih. Untuk pemerintah. Untuk Bapak Prabowo. Untuk Bapak Presiden. Iya. Karena sebenarnya gini teman-teman, sebetulnya baik Bang Jo maupun gue di sini kita tuh bareng-bareng meskipun kita beberapa kalinya kita selalu mention ya Bang, meskipun kita berbeda pilihan dulu, tapi kita tuh concernnya justru dengan pemberitaan yang ada di Republik ini. Jangan sampai pemberitaan-pemberitaan yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, yang hoax lah, atau yang mengacu pada politik adu domba, yang membodohkan publik sebenarnya. Kita menentang hal itu. Kita tuh pengen ngajarin publik untuk ini di alam demokrasi ini, lu bebas mau ngapain juga. Toh gua sama Anggi juga beda, sering banget beda. Tapi walaupun beda kita bisa tetap asik gitu. Iya. Dan gue juga banyak belajar dari Bang Jo, kayaknya ini nggak bener deh. Menurut lo gimana Bang gitu? Oh iya, ini datanya salah misalnya. Jadi kita bicara pada data sebetulnya kan Bang ya. Betul. Inilah kenapa Bang Jo demen banget dia ada di sini. Kalau gue ngantuk di sini. Kecuali dia bisa puterin Netflix nih, tapi nggak bisa. Inilah ruang kerja Bang Netflix. Jo. Gitu. Kita lihat studio kali ya. Oke. Kita lihat studio, tapi itu aja ya teman-teman. Sisanya kan privacy kita. Cie. Ini tuh biasanya kita pakai buat monolog, buat kita share our point of view bertiga ya sama Sylvie. Ada juga beberapa narsum ya Bang ya? Biasanya ada beberapa narsum. Ini. Enak tempatnya. Tempat kerjanya seperti ini. Iya. Ini tempat duduknya Anggi di sini nih. Iya bener lagi. Karena angle gue kiri ya. Lebih tepatnya karena angle gue kiri. Iya. Emang gitu, ada begitu ya? Iya, orang yang angle kanan lebih bagus dari angle kiri iya kan? gitu. Jadi kalau gue kanan kiri nggak ada yang bagus. Tapi kayak surprisingly-nya kalau sama Bang Jo itu, misalnya lagi ngobrol, awalnya tuh kan gue deg-degan ya. Aduh senior banget nih gitu. Tapi pada saat senior banget tua. Tapi pada saat on air justru tektokannya kita enak ya. Iya. Karena kita suka brief. Biasanya kita brief dulu. Bang Jo tuh risetnya cukup dalam kalau menurut gue. Jadi meskipun dia tuh Prabowo banget, tapi dia nggak pernah nutup dirinya dia tuh untuk baca dari kubu penyeimbang. Iya dong. Dari karena Pak Prabowo aja juga orangnya nggak alergi sama kritik, sampai kayak apa juga. Menurut beliau, ketika sebuah kritik tersampaikan itu justru ini Republik ini lagi bener gitu. Iya. Gitu. Yang penting seperti yang lu bilang, jangan berdasarkan pada kebencian. Iya, jangan pada kebencian. Gitu. Kalau misalnya lo hates, kayaknya semua akan serba salah. Itu juga nggak bagus. Nggak ngapa-ngapain juga salah kan gitu. Makanya kita coba untuk lebih komprehensif ya. Benar. Di situ aja kali ya Bang duduk. Ayo, boleh. Ini kalau misalnya lagi ngerjain kerjaan siang, terus gue pengen kayak gue bakalan ketiduran gitu di sini, biasanya gue izin dulu Bang. Gue boleh nggak kalau sampai ketiduran? Boleh. Gitu. Ini sofanya emang sofa yang kita pesen tanpa tulang kan ini. Jadi biar kita bisa, Bang, jadi gimana nih Bang? Kita korek-korek abang dulu nggak apa-apa ya Bang ya? Boleh lah. Kan pada menganggap pemberitaan lu itu terlalu berpihak nih gitu terhadap presiden. Lo bisa menjelaskan itu nggak? Apakah benar lo itu seorang buzzer pemerintah atau sebetulnya lo di sini bukan berdiri untuk presiden semata, tapi lo berdiri memang untuk yang benar? Gimana lo menjelaskan itu? Gua tuh malah berharap
ada yang hire gue jadi buzzer. Justru kepengennya gitu. Iya, wah lumayan kan. Kalau buzzer yang beneran nih, kita ngomongin bukan buzzer influencer atau KOL. Karena gue lihat red card KOL tuh kan, wah gila gede juga ya. Gede, iya. Pengen juga sebenarnya gitu. Tapi tugas gue bukan itu. Jadi gue itu ngawal Pak Prabowo itu sejak Pilpres ya 2024 terkait semesta media digital dan media sosial. Oke. Jadi kalau misalnya tadi Anggi nanya, lu ini pada kebenaran atau pada Pak Prabowo? Iya, gue di sosok Pak Prabowo memang. Jadi gue memang dari dulu ngawal nih. Bapak sebelum Bapak kontestasi itu gue kawal. Gue selalu memberikan report ke beliau terkait apa yang gue tangkap di media dan media sosial, karena Bapak itu kan orangnya sangat ini ya, sangat melek banget dengan noise di luar. Mungkin karena tentara dulu ya. Jadi beliau tuh sangat concern, peduli ya, sangat concern dengan noise. Makanya kalau kita lihat di beberapa kesempatan ada yang lagi rame di medsos, kemudian Bapak kadang-kadang langsung turun tangan, yaitu ya the real Prabowo memang begitu. Jadi ada apa ini? Makanya jangan sampai aku nggak dengar ya. Aku pengen mendengar rakyat apa keluhannya, dan itu terkonfirmasi kayak kemarin yang kita dapat narsum Arando ya. Iya, itu kan dia ceritakan bahwa dia dari kampung, kemudian dikumpulin di Hambalang, kemudian dikumpulin lagi 500 orang calon-calon kader Gerindra. Kemudian dijelaskan di sini lu mesti ngapain, lu di sini tugas yang utama adalah mendengarkan apa keluhan masyarakat dan lu harus membantu. Nah dari situ itu gue merasa ini Bapak ini harus dikawal nih, karena gue ngerti kurang lebih seluk-beluk tentang media dan media sosial, maka gue harus berkontribusi nih, memberikan inputan, memberikan informasi-informasi yang benar, informasi-informasi yang nyata. Karena kan kalau di medsos itu kan kita ada namanya unique account, ada juga yang bot ya kita sebut ya, atau trolls gitu ya. Memang itu diproduksi. Nah, tugas gua kayak tadi tuh misalnya kita lihat traffic sebuah obrolan, kemudian kita melihat di situ ada seseorang yang bermain, itu kan ketahuan tuh, karena notes-nya paling gede itu nggak bisa dipungkiri. Science ngomong bahwa engagement rate dari sebuah account ketika dia muncul itu pasti akan jadi magnet yang gede. Makanya tadi kan notes-nya beda-beda kan, yang gede ada yang kecil. Nah seperti itu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, ya gue ngawal Bapak mulai dari kontestasi sampai saat ini. Nah, Abang ini kan sebenarnya sebagai salah satu pemimpin lah di sini. Lo kan one of the leader. Itu mah gue cuma translate ya. Karena Abang direkturnya nih di sini. Berarti kan lo sudah memetakan pemberitaan itu harus yang seperti apa-apa aja. Apa yang perlu lo counter, apa yang perlu diperlengkapi. Pertama, Abang seorang garis keras Prabowo lah katakan gitu. Terus kan Abang tahu nih, meskipun kita temenan kan Abang tahu kalau misalnya aku kemarin bukan di 02 gitu. Kenapa Bang lo mau untuk membiarkan gue bergabung? Gue kayak pengen dapat kita balik itu. Sebenarnya yang gue lakuin apapun itu cuman refleksi dari apa yang dilakukan sama Bapak. Bapak itu orang yang tidak pernah bisa melupakan jasa orang lain yang nolong beliau. Contoh, dia nggak akan pernah melupakan bagaimana Pak Joko Widodo saat itu mengajak beliau untuk ayo gabung, kita lakukan pekerjaan bersama dan melulu adalah untuk Indonesia. Nah, Bapak itu sesimpel itu, apapun yang lu mau ajak gua nggak perlu jadi yang apa leadernya atau apa, tapi gua mau berkontribusi untuk kebaikan negeri ini ya. Ayo aja. Itu yang akhirnya membuat gua seperti terinspirasi gitu. Dan memang sengaja gua nggak mau gua bikin sesuatu yang cuman nih point of view-nya gua nih. Kan nggak seperti itu. Makanya pas kemarin ada Anggi nih, ya udah kita ajak. Gi,
pas kita ajak juga, lu nggak perlu harus seperti apa ya, lu jadi Anggi aja udah, nggak perlu harus jadi Anggi yang bagaimana, tapi ayo Anggi yang kemarin tempur di mana dan di mana, tapi kan nggak banyak yang seperti itu, yang berpemahaman kayak lu, misalnya lu bilang, bagi gua kontestasi sudah selesai, kita sudah mendapatkan pemimpin yang baru ya, kita dukung. Iya. Nah, ini kan sebenarnya orang-orang kayak kita gini kan dikit banget ya. Iya. Maksudnya ya kita nggak perlu tutup-tutupin bahwa di negeri ini memang kutub-kutub itu memang kayak ada yang miara kan gitu. Kita kan lihat ya kayak gitu ya, memang ada yang miara, ada yang di sini salah, kemudian kompor-komporin, biar rame terus. Bahkan kadang orang yang dibela aja nggak tahu gitu, ya kan? Iya. Gitu. Jadi kalau ditanya, ya gue sih ngelihat dari Bapak seperti itu ya. Kita sebagai pendukung, ya hal paling bisa kita lakukan ya meniru apa yang diteladankan oleh beliau gitu. Iya, benar sih. Karena memang gue pun di sini teman-teman dari awal ketemu sama Bang Jo sebelum kita running, gue udah sempet nanya ya Bang, tapi gue ini loh gitu kan. Iya, dia tahu gitu. Terus tapi buat Anggi masalah nggak gitu. Terus gue bilang enggak sih, karena kontestasi udah selesai. Suka nggak suka, pemimpin kita udah ada, ya kita harus dukung, kita harus kawal. Kalau misalnya memang ada kebijakan yang melenceng atau menyimpang, ya kita kritisi. Dan memang Bang Jo itu sangat terbuka sih. Yang gue sukanya sama Bang Jo itu, dia terbuka untuk kritik itu. Gue nggak cuma terbuka untuk kritik, lo lihat medsos gue. Iya, dia benar-benar open banget lah, kayak dimaki-maki apa ya. Tapi ya kembali lagi, Bapak juga seperti itu kan. Kalau menurut Bapak, kapan hari kita pernah ngobrol sama beberapa orang-orang dekatnya di podcast kita, itu memang ya Bapak seperti itu. Karakternya adalah, buat gua yang paling penting adalah kerukunan dan kesejahteraan rakyat. Hal lain itu buat gua nggak penting. Kalau gua memang belum bisa kayak gitu, gua masih ada baper apa. Tapi kalau Bapak kan nggak, ya bodo amat, lo mau ngapain juga. Yang penting gua berjuang, bekerja untuk Indonesia. Iya, karena memang lu pun nggak pernah membatasi. Kita pun nggak pernah kayak lu jangan nanya ini, yang ini kan kalau di tempat lain mungkin ada yang kayak gitu ya. Yang ini gak usah ditanyain, yang ini lu colek. Kalau sama Bang Jo enggak. Bebas aja, dan kan tamu-tamu yang datang pun itu mereka tahu akan dikritisi gitu. Karena netizen itu kan sekarang pinter. Kita mau menghindari hal-hal yang mestinya nggak perlu pun, itu bakal dikorek terus sama netizen kan. Makanya gue bilang ya udah kita natural aja. Nggak ada yang salah. Kita ini sudah berada di era yang benar-benar era demokrasi yang menurut gue, ya ini sih gue dengar dari teman-teman gue yang juga di negara demokrasi lain ya. Kayak misalnya kita dengar Singapura, nggak sebebas di sini. Singapura tuh parah banget ininya ya, apa maksudnya, lu ngeledek pemimpin, lu ditangkap. Padahal kita kadang-kadang wah Singapura enak ya. Sedangkan di sini ya semua punya menjadi sebuah diskursus yang ramai banget kan. Ada yang suka, ada yang kagak, dan itu bareng ya. Hakikat Indonesia kan memang seperti itu. Kalau semua sama ya kita jadinya Korea Utara. Iya, benar. Gitu. Malah nggak bisa maju negara kita. Nggak bisa maju. Nggak bisa maju negara kita. Nah, kalau yang sekarang ini yang paling dinanti-nanti nih Bang. Cerita lo saat berhadapan dengan penguasa Jaksel. Penguasa Jaksel kala itu kasus David Ozora lah. Waktu itu kan kita sempat ngobrol pas gue wawancara lu ya, pas David masih di rumah sakit gitu. Gue agak terbantu sih, karena Bang Jo tuh susah banget di approach. Tapi waktu itu gue inget, gue janji ke Mbak Mel, Mbak, gue gak akan ngambil David, tapi gue butuh Bang Jo. Gitu. Dan Bang Jo tuh baik banget loh, lu mau lo even cuma video call doang, gue kayak ketolong gitu, rating share gue naik langsung. Iya naik gue, nah itu gue pengen denger cerita lo deh Bang. Saat itu lu gimana Bang? Kan lu tahu lu lagi head to head sama orang yang punya power segitu besarnya untuk Republik ini, dan di mana dia temuin orang-orang yang bermasalah dengan anaknya, semua masalahnya jadi beres. Saat itu lu keberanian apa yang membuat lo jadi kayak gitu? Kayak lu gak mau terima duitnya, lu fight abis-abisan gitu. Lu gak takut ada yang hilang gitu dari lo?
Apakah keluarga lu diobrak-abrik segala macam? Ceritain deh, Bang. Jadi sebenarnya itu pasti terjadi di semua orang tua ya. Pasti terjadi itu. Anaknya tiba-tiba kena musibah yang luar biasa besar ya. Musibah yang luar biasa besar sampai koma. Selemah-lemahnya orang tua dimanapun itu pasti akan ada ya apa ya, adrenalin kali ya. Iya. Ada sesuatu yang memompa supaya kita masuk ke alam bawah sadar bahwa ini ada yang zolim, terus gua pastikan gua akan lawan ini. Dan gua nggak peduli lu siapa kan gitu. Iya. Awalnya kan itu yang gua ini ya, yang gua coba dalemin. Gua kenapa sih itu dulu ya waktu itu, karena kalau pas kejadian itu gua bener-bener kayak orang yang nggak punya pemikiran lain kecuali untuk balas dendam. Iya, wajar sih itu emosi. Itu yang saat paling gua pegang itu waktu itu. Sampai pada akhirnya ya gua bersyukur juga punya temen yang luar biasa ya. Maksudnya lingkungan gua waktu itu sangat suportif sekali. Dan gua sampai di ini, lu tau gak? Gua tuh di kayak tahanan rumah. Di rumah sakit itu. Oh, oke. Karena teman-teman gua ngerti nih, orang kalau udah ngamuk atau apa nggak bisa dikontrol nih. Makanya waktu itu gua ditempatin di satu kayak, jadi ada selasar gitu di rumah sakit, terus ada ruang tunggu. Nah di situ ada kayak ruangan. Nah gua di situ terus tuh. Terus teman-teman cuma bilang kalau pengen apa-apa tinggal bilang. Tapi lu jangan kemana-mana. Lu di sini nungguin David. Itu yang membuat gua, oh iya, gua nggak boleh ini. Gua harus nungguin David. Makanya waktu itu teman-teman gua langsung bikin tim yang ngurusin ini, ngurusin soal hukum, ngurusin soal macam-macam gitu kan. Ngurusin macam-macam. Nah disitulah gua merasa bahwa ternyata untuk memecahkan sebuah masalah yang sangat pelik itu dibutuhkan sebuah ruang yang bisa membuat kita lega. Bisa mikir lebih baik, bisa mikir dengan jernih gitu kan. Nah itu yang pada tahap selanjutnya setelah itu kan gue mengalami itu 7 hari tuh. Bener-bener gue nggak tidur, nggak mandi. Jadi gue cuma nungguin anak gue terus, karena kejang-kejang kan dia. Kasian. Kejang. Gua Karena tungguin. sarafnya soalnya, Bang. Iya, Itu jadi itu namanya gerakan agitatif kalau di bahasa medisnya. Ketika otot-otot kita melakukan sebuah respon, tapi itu tidak dikendalikan oleh otak. Jadi dia ya gerak-gerak sendiri gitulah. Nah, itu yang waktu itu terjadi. Kemudian gue tahu dia siapa itu kan bukan ketika kejadian. Hari kedua baru gue tahu, dikasih informasi sama temen-temen gue, ini orang ini anaknya dari ini adalah pejabat pajak. Pejabat pajak apa nih? Gua mikirnya dirjen, direktur atau apa. Ternyata bukan, dia kepala bagian umum di JP Jakarta Selatan. Nah di situ baru gua mulai cari tahu nih. Coba cari tahu orang ini siapa sih. Nah di situ pas gua tahu hal itu, bukannya gua mundur, tapi gua malah makin ini ya. Makin berani karena ternyata setelah dilihat rekam jejaknya si Mario ini banyak banget melakukan hal-hal yang nggak terpuji dan selalu selesai diberesin sama bapaknya, gitulah. Dengan uang. Ya, kayak misalnya ada sebuah kejadian di Jogja, dia nabrak driver ojol, kemudian diselesaikan dengan uang. Dia nerobos gate tol, nggak bayar, diberesin juga dengan uang. Dia beli bensin nggak bayar, viral, buat konten doang itu, diberesin sama bapaknya. Bahkan sampai apal tuh sama sebuah kantor polisi yang memang udah sering nih anak nih, diberesin sama bapaknya. Bahkan sampai pas kejadian itu juga ada
itu masuk di fakta hukum, ada teleponan dari bapaknya bahwa kamu nggak usah khawatir, nanti papa yang beresin. Nah dari situ gue akhirnya makin ini ya, oh ini momentum gue untuk ngomong ke masyarakat bahwa ada perilaku seperti ini dari sebagian masyarakat, dan gue harus call semua yang bisa gue call saat itu untuk melakukan perlawanan. Nah, yang respon pertama waktu itu rata-rata ibu-ibu ya, karena kan mereka lebih peka mungkin ya, sampai membentuk sebuah grup gitu yang menamakan dirinya Mama Online David gitu. Itu yang support gue luar biasa. Jadi gue udah nggak ada pikiran lagi ini siapa, backingannya apa, duitnya berapa banyak. Yang gue lihat akhirnya suara-suara dari mama-mama online ini. Pokoknya lawan terus, ya akhirnya gue lawan udah. Sampai tawaran damai dan lain-lain ya gue bodo amat gitu kan waktu itu. Dan memang saat itu gue sangat terbantu banget sama Melisa. Melisa tuh luar biasa tuh, kecil-kecil gitu tapi berani dia. Dan detail gitu. Termasuk orkestrasi nanti di pengadilan seperti apa, itu udah kebayang banget gue bener-bener. Jadi dia maintain emosi gue, keinginan gue untuk marah itu sama Melisa di maintain. Lu nggak boleh begitu, lu harus begini. Sementara di sisi lain keluarga gue banyak yang nggak terima, harus dibalas. Ya terbersit juga itu. Gue kayak merasa nggak adil nih kalau gue cuman diam aja kan gitu. Tapi ternyata game-nya bukan di situ gitu kan. Akhirnya malah masyarakat ikut bantu membongkar, sampai akhirnya bukan cuman si pelaku tapi sampai kejahatan yang dilakukan sama orang tuanya juga kebongkar, dan mereka akhirnya bersatu di dalam penjara yang sama. Gitu. Saat itu Bang, kan lo tuh punya andil atau enggak lo tuh punya power untuk balas tuh di dalam. Gitu. Yeah. Gebukinnya ini anak sekalian misalnya. Tapi kan kalau gue dengar cerita lu nggak ngelakuin itu. Enggak. Lu sama sekali nggak ngelakuin itu dan lu tahan diri lu di situ. Gitu. Waktu itu yang terbesit pasti ada strategi lain dong. Apakah untuk membongkar borok-borok ini keluarga jadi salah satu strategi lo? Itu kayak lebih memuaskan daripada main fisik seperti yang dia lakukan ke David? Enggak sih. Kalau keluarga itu kan terbongkar secara niscaya ya. Maksudnya kan netizen kita kan gitu, ini siapa sih? Oh, ini si Mario. Mario ini anak siapa sih? Oh, anak orang kaya. Ya udah, itu netizen langsung bongkarnya kemana-mana akhirnya. Kalau gue sendiri kagak, gue cuman pengen ini anak dapat hukuman yang paling maksimal. Itu yang gue kadang-kadang ini masih ada anjir nggak terima gue. Karena hukuman maksimalnya 12 tahun. Harusnya berapa Bang kemarin tuh? 12 tahun. Bener, maksimal kan? Dia. Maksimal 12 tahun? Iya. Jadi penganiayaan berencana yang menyebabkan luka berat permanen sampai kematian itu ancaman hukumannya memang maksimal 12 tahun. Gitu. Dan waktu lu kan sempat disamperin nih sama bapaknya. Apa yang jadi disamperin itu pas David mau pindah, berarti hari ke Senin, Selasa, Kamis malam tuh. Disamperin ke rumah sakit. Kalau tanggal David itu tanggal 20 hari Senin, kemudian 21 hari Selasa itu ibunya nyamperin. Sore-sore nyamperin, tapi gua suruh balik. Kemudian hari Kamis, bapaknya sama ibunya nyamperin lagi. Tapi sama, gua suruh balik. Tapi sempat nggak lo berhadapan? Berhadapan. Gua fotoin kok. Yang dia bersimpuh-simpuh itu. Nah, waktu itu lu sempat ditawarin, sama nggak? Lu sempat ditawarin uang? Ditawarin. Gimana? Jadi dia nawarinnya gini, kita selesaikan secara kekeluargaan, untuk kerugian apapun nanti kita akan tanggung, dan sekarang David kita bawa ke rumah sakit terbaik. Kalau di Indonesia nggak ada, kita cari di luar negeri. Terus gue jawab, yang pertama, kita nggak mungkin bisa kekeluargaan karena kita bukan keluarga. Iya, itu gue jawab gitu. Yang kedua, nggak usah ngurusin rumah sakitnya David karena itu sudah saya urus.
Saya punya asuransi atas nama saya sendiri dan atas nama David yang bisa mengcover Pengobatannya penyakit apapun. Jadi nggak usah ngurusin kayak gini, silahkan pulang. Gue baik-baik juga gue ngusirnya. Dan akhirnya mereka pulang atau berusaha Oh, ngirim berusaha orang lagi? terus. Terus itu berusaha itu dari hari pertama udah terus tuh. Udah terus berusaha ngajak damai lah, nawarin duit lah, Berapa apalah. Bang yang ditawarin Bang? Wah, banyak banget. Berapa miliar Bang? Banyak. Banyak Sepuluhnya, miliar, banyak Banyak miliar. miliar. Karena kan mereka tahu bahwa plafonnya asuransinya David ini kan yang di cover itu kan sampai 12 M. Yang di cover sama David itu. Dan itu juga yang akhirnya ini buat nanti akhir-akhir ya. Itu juga yang sama hakim dijadikan standar untuk penggantian restitusi. 2 kali lipat dari platform maksimal asuransinya David. Oke. Gitu Dan itu ceritanya. diberesin sama mereka? Belum. Belum diberesin? Belum lah. Lama juga ya? Makanya kemarin pas ada berita apa? Remisi ya? Iya, Iya remisi 6 bulan kan? Remisi 6 bulan, terus Itu gimana menurut lo? gue di kontak beberapa temen jurnalis, tanggapannya dong bang gimana bla bla bla. Ya gue bilang bahwa sikap gue akan sama seperti ketika vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan waktu itu. Gue menerima dengan berat hati. Karena ya itu yang negara bisa lakukan. Maksimalnya segitu, gitu kan? Terus untuk remisi sama. Ini gue juga menerima dengan berat hati. Karena bagaimanapun juga remisi, abolisi, grasi itu kan memang mekanisme yang rutin diberikan oleh presiden. Iya. Jadi ya kita harus terima itu karena nggak ada celah di sisi hukum yang bisa gua lakukan. Misalnya gua nggak terima, ya kita cuma bisa nggak terima tapi itu sudah terjadi gitu. Iya. Terus gua bilang ke beberapa teman jurnalis, tapi tolong catatan gua ini ditulis juga. Gua bikin catatan ke Mario Dendi. Iya. Gue cuma bilang, lu mau kapanpun dikeluarin, dapat pengampunan berapa kali, tapi pas lu keluar, lu pasti gua kejar. Karena ada tanggung jawab restitusi sebesar 24 miliar. Itu pasti gua kejar sampai dia bayar. Gitu. Takut. Itu tanggung jawab dia dong. Ya kan udah lumayan lama. Udah vonis juga, berkekuatan hukum dan gua berhak untuk nagih sampai kapanpun sampai dia mati. Utang, jadi dia punya utang. Dia punya utang ke David sebesar itu dan karena gua orang tuanya David, maka gua bertanggung jawab memastikan bahwa utang dia harus terbayarkan. Harus diberesin. David sendiri tanggapannya gimana Bang? David kan tahu pasti. David tahu, tapi lu tahu nggak sih kondisinya David tuh? David sekarang David nih gue belum pernah ngomong ke media manapun ya. Kalau bukan buat Story of Anggi nggak mungkin. meskipun Bang Jo udah sempat cerita ya, kita pas lagi on the record. Jadi David itu kan dia habis udah sembuh, kemudian sekolah, oke? Dari dokter waktu itu menyatakan ini David ini sebisa mungkin jangan sekolah, karena dia nggak akan bisa mingle dengan lingkungan sosial dia yang karena kondisi dia sekarang. Kondisi dia sekarang ini apa sih? Dia mengalami regresi sosial itu sampai 8 tahun. Artinya gini. Lebih muda ya. Jadi psikologi sosial dia walaupun dia umurnya 19 tahun itu sama kayak anak 11 tahun. Jadi itu akan menyulitkan ketika dia ada di sebuah lingkungan yang kayak sekolah gitu kan. Dan itu terbukti. Di sekolah kan ada aja dia. Ini tingkahnya tuh, kan dia badannya gede. Tapi tingkahnya kayak bocah. Jadi kadang-kadang kalau dia nggak demen sama pelajaran sesuatu, itu pelajaran A, dia nggak demen, gurunya pas ngajar gitu kelasnya dilemparin petasan sama dia. Dilemparin petasan. Ya dimaklumi sama sekolah ya kan. Kemudian selanjutnya ada lagi kejadian bolos.
Tapi bukan dia yang bolos. Dia ngajak sekelas bolos semua. Tuh, terus meninggalkan pelajaran, itu sering tuh, meninggalkan pelajaran yang dia nggak suka, terus tiba-tiba dia jalan ke ruang kepala sekolah untuk ngobrol sama kepala sekolah. Ya, kepala sekolahnya nggak keberatan ya. Tapi kan buat dia ini nanti akan makin menjadi. Pasti akan dampaknya akan luar biasa. Terus sampai bikin pernyataan, kalau bikin masalah lagi akan mengundurkan diri. Sampai akhirnya bulan Oktober 2024, kelas 3 loh. Oktober 2024 dia harus mengundurkan diri dari sekolah. Mengundurkan diri dari sekolah, ya akhirnya dia nggak bisa lulus dong. Dihitung drop out. Terus sekarang dia ini nggak homeschooling gitu nggak? Enggak. Abis itu gua konsul. Jadi kita punya psikolog di SCBD situ yang cukup ngawal banget David dari awal. Psikolog cuma bilang bahwa David ini akan Bapak nggak usah mikirin ini seperti anak-anak sekolah pada umumnya. Bapak harus membantu dia menemukan jati dirinya. Iya, memaksimalkan apa yang gua bisa nanya dong, dimaksimalin. gimana caranya supaya dia bisa menemukan jati dirinya. Yang pertama, Pak, dia harus punya hobi. Nah, gue jadi bingung. Oh iya, ini anak nggak punya hobi. Dulu dia drummer, ya kan? Terus hobi nge-game. Tapi sekarang udah nggak ada semua tuh. Akhirnya ada satu masukan yang luar biasa tuh dari tim psikolognya tuh. Dia bilang, Pak, coba anak ini di-challenge hal yang paling dia takut. Gue mikir kan, apa ya yang paling dia takut? Oh, nemu nih, David ini anaknya takut air. Oke. Dia takut banget. Mimpinya tiap malam tuh kalau nggak kebanjiran, tsunami, segala hal tentang air. Dan dia nggak bisa renang. Akhirnya gue kepikiran, ini aja ya kali dijadiin trigger nih. Gue ngontak adik ipar gue. Adik ipar gue tuh instruktur diving di Penida. Dan dia punya dive center di sana kan. Gue ngobrol, gimana kalau ini. Awalnya dia juga bilang, wah gimana ya bang? Gue belum pernah kayak gini, tapi kita harus coba untuk kebaikannya David nih. Akhirnya gue sama Bini antar dia ke Penida. Bingung kan dia, apa yang harus aku lakukan? Dia bilang gitu, kamu harus belajar diving. Wah, bulan November, tanggal 10 November tuh gue gitu. 10 November gue antar. Januari dia sudah wave 1, wave 2 untuk free diving. Kemudian Februari dia sudah open water untuk scuba. Dan akhirnya bisa. Dan bahkan sekarang dia lari juga. Lari itu juga gue bersyukur banget sama Chico Jericho. Chico ini ngikutin banget case itu dan dia cuma bilang pas David habis keluar, dia bilang, Bang, gue mau tadi yang mama-mama online, mama-mama online-nya David ini nangis ketika lihat David. Akhirnya dia digembleng sama Chico tuh 9 bulan di gym dia di Barito. Dari yang nggak bisa jalan sampai badannya jadi keker gitu. Iya, tinggi banget sekarang. Tinggi, keker, kering gitu kan. Terus diajak maraton sama Chico. Awalnya cuman 10K. Sampai akhirnya half maraton. Gokil. Terus Gua sekarang yang bisa. terus sekarang yang lari naik gunung itu apa namanya? Trail. Gokil. Gila kan? Gila sih. Terus sekarang juga ini ya, lo lagi proses film juga kan, menceritakan ini semua kan? Ya itu temen tuh Jadi tahun lalu tuh Chico pernah, Bang, gua mau dong bikin film tentang kisahnya David ini. Ya oke, silakan aja. Terus kemudian berjalan waktu, Februari kemarin ada temen tuh Anggi juga, temen gua banyak banget namanya Anggi Umbara. Anggi Umbara itu dari rumah produksi Umbara Brothers. Itu temen lama gua. Dia sampai sekarang dia kan DJ di band sebuah band underground gitu lah. Di satu band underground. Terus dia ngobrol, gua pengen bikin film tentang David deh. Ya udah, akhirnya
Ya udah, ayo kita bikin film. Ciko juga ikut di situ. Seru itu film. Castingnya Desember kan ya? kayaknya sih akhir tahun ini ya. Akhir tahun ya. Akhir Ntar kita tahun datang. ini. Mudah-mudahan sih November, Desember lah. Berarti sebenarnya ya ada blessing in disguise-nya juga sih Bang. Iya. Meskipun kita nggak membenarkan perbuatannya Mario Dandi dan ya lingkungannya mereka gitu. Tapi kalau tadi dengar dari ceritanya Bang Jo, terus aku kan juga udah lihat fotonya si David yang tinggi tegap gitu. Ya bagusnya ini sih, lo bisa mengarahkan dia masuk jadi anak sesuai dengan kapasitasnya. Lo kebayang gak kalau misalnya lo maksa dia untuk oke, lo harus studi yang formal, yang kayak anak-anak pada umumnya. Kan ini udah gak bisa dipaksain lagi nih. Iya. Dan dia pasti akan tertekan juga kenapa dia kayak begitu gitu kan. Sementara Stres pasti kan? dia stres gitu. Dan itu kan juga bukan maunya dia gitu. Tapi justru jarang terjadi ketika lo yang sebagai bapak sendirian pula, lo mikirin gimana caranya anak gue bisa jadi orang, tapi dengan kemampuan yang bisa lo maksimalkan gitu kan. Dia bisa olahraga, gue aja belum bisa half marathon. Dia bisa nggak jadi joki gue? Tapi kan lu udah jadi atlet High Rocks. High Rock internasional pengen sih, Mas. main di Hong Kong. Gue sekali-sekali pengen sih ketemu sama David gitu kan. Boleh. Kita lihat kayak gimana. Nah yang terakhir nih Bang Jo, gue percaya bahwa David bisa ada sampai sekarang ini itu karena lo yang fight habis-habisan sebagai bapaknya sih. Lo nggak, lo tidak mengkompromikan posisi lo dengan uang. Dan gue rasa David pun pasti bangga sih punya bapak yang berdiri buat dia sampai sekarang. Nah pertanyaan gue adalah apa yang bisa lo sampaikan ke masyarakat kita ketika mereka mengalami situasi yang sama dengan lo, harus dealing dengan orang yang lebih kaya, lebih berkuasa, tapi punya keinginan untuk dibela, untuk lebih berani gitu Bang. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah kita nih, ini orang tua misalnya. Iya. Kita sebagai orang tua yang paling utama dan paling penting itu adalah kita mesti bisa dan paham dan mengerti bahwa kita ini hidup di tengah-tengah society gitu. Iya. Kita ini di tengah-tengah masyarakat. Iya. Kita bukan superhero. Misalnya tadi Anggi bilang gua kuat. Ya tadi gua jelasin juga gua kuat karena gua dikuatkan sama lingkungan. Jadi menurut gua yang paling penting saat ini di situasi yang serba semuanya serba cepat, serba ngaco ini, kuatin ekosistem lu. Ekosistem lu harus lu kuatin, lu harus dapat orang-orang yang benar, orang-orang yang ngerti, orang-orang yang paham, supaya suatu saat nanti ketika lu mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan, lu punya backup yang banyak. Tapi ada juga orang yang tidak punya hal seperti itu. Dia memang benar-benar sendiri, dia memang benar-benar nggak ngerti segala hal yang dia harus hadapin. Nah, orang-orang seperti inilah yang sekarang menjadi concern gua gitu loh. Jadi gua sama Melisa tuh sering banget advokasi ke beberapa orang yang mengalami hal yang sama. Kayak kasus yang terakhir gede juga itu di Sukabumi. Itu ada juga dibully seperti itu oleh seorang yang sangat berpengaruh di sana, tapi alhamdulillah bisa bisa diberesin. Tapi yang penting itu kita harus membangun ekosistem yang kuat di lingkungan kita gitu. Mantap, thank you Bang Jo. Kayak gitu ya teman-teman, termasuk kalian yang merasa dirinya powerful enough, semua tuh ada masanya. Gak selamanya lo bisa menindas orang kecil, gak selamanya lo bisa nginjek-injek orang dan membereskan dengan uang. Karena semua tuh akan ada masanya, dan masanya itu datang, lo akan pay the price for whatever you do. Jadi kita harus hidup dengan baik dan benar. Gitu. Thank you banget Bang Jo. Nah jadi atas cerita lo yang begitu inspiratif, asik. Inspiratif. Kita tuh ini Bang, setiap narasumber tuh bikinin lanyard, cie. Jadi lanyardnya ini khusus. Jaksel banget dong. Yoi, ini tuh bukti bahwa lo sudah menjadi narasumber story of Anggi. Gitu kan. Ini kita buat khusus. Ini lo bisa pakai di jalan tol. Ada foto gue. Ada dong. Ini lo bisa pakai di jalan tol terus segala macam. Tuh, lo lihat dulu dong. Tunjukin Bang. Jonathan Latumahina. Wah, gua tuh lagi dari kemarin mikir, wah, gua kayaknya kalau belum anak Jaksel, kalau belum punya lanyard, asik. Ternyata. Terus ada tulisannya di belakang dari kita. Coba bacain Bang. Aduh, ini ya? Nih. Bentar. Orang tua ya, orang bacanya tua. agak susah ya. Iya. Terpilih bukan untuk diam, tapi terus bergerak, menjaga dan merawat.
Anggi Pasaribu. Wih. Makasih Belum Anggi. banyak nih. Makasih tim Story of Anggi juga Karena yang kita udah satu sekarang. ngoprek tempat kerja gua. Kita bongkar total gitu kan. Iya ya. Itu tagline aduh. kita, bukan kalian-kalian. Jadi teman-teman kalau misalnya suka nih pengen ngikutin pemberitaan, ini yang bener yang kayak gimana sih? Lo harus subscribe juga. Selain di Story of Anggi, kalian juga subscribe bukan kaleng-kaleng podcast Iya, kita. di situ ada Anggi. Ada Anggi, ada Bang Jo. Lo akan ngelihat sisi lucu, sisi serunya Bang Jo kalau lagi ngorek-ngorek orang. Meskipun tatonya banyak kayak gitu, sebenarnya hatinya baik kok. Gitu. Orangnya masih mau beliin 2 kopi. Kopi, mau nggak kopi gitu. Bye guys.